Karena jauh kan ya, di sini ada Udah berapa kali nanam bawang merah di sini? 3 kali Pak, 3 kali. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 3 kali. Keren bawang biasanya. Hasilnya yang bagus mana Pak? Varietas Rubaru, Pak. Enggak, maksudnya kalau dari nanam bawang, nanam cabai, nanam tembakau, yang mana ya? Yang harganya stabil bawang, Pak. Masalahnya tembakau harus sakit hati kalau sering hujan, Pak. Iya. Ini solusi sesuai anjuran Pak Kadis. Sesuai anjuran Pak Kadis untuk di musim tembakau itu sambil lalu mencari alternatif lain. Salah satu pilihan kami adalah bawang varietas Rubaru. Saat ini berapa harga? 23-24 Tergantung kualitas. yang agak rendah tapi bawahnya kecil. Kalau seperti ini insya mesti 20. Tapi masih artinya Stabil. masih bagus lah, Stabil. ya. Masih senang lah ya dengan harga gitu lah ya. Iya. Jadi ya, semuanya di desa ini ada berapa hektar? 10 hektar. Yang ditanam sekarang 10 hektar. Yang masih dalam proses 21 hektar. Itu semua pengembangan yang Semua kembangan dari Rubaru. Varietas baru Rubaru. semua ya? Iya. Jadi total kawasan bawang merah kalau di Rubaru 700 hektar. 700 hektar. Ini kawasan baru. Kawasan baru. Tapi sudah 3 kali tanam di sini. Sudah baru 3 kali tanam ini. Dalam 1 tahun. Iya. Tahun-tahun sebelumnya berapa? Per tahunnya itu Per tahunnya 3 kali. Bukan cuma nanam 3 kali, per tahunnya 3 kali. Tahun-tahun yang sebelumnya sudah nanam. Iya. Hanya mulai tahun berapa? Semenjak ada anjuran, kami dianjurkan untuk menggunakan varietas Rubaru karena memang aromanya lebih enak. spesifik aromatik. Iya. Kami sesuai anjuran Disperta Iya. menanam varietas Rubaru. Kalau biasa tanam memang 3 kali, tapi dengan varietas Rubaru ini semakin mensejahterakan petani, disukai petani, disukai pedagang, disukai konsumen. Jadi berdasarkan pengalaman 3 kali nanti akan nanam lagi bawang lagi akan nanam. Iya Pak, pasti. Jadi nanti sebagian yang dihasilkan itu kalau memang seperti itu, sebagian dari yang dipanen disiapkan untuk benih. Untuk benih. Nah, gitu. Cek pon akhirnya NG pas jual kakap Bisa catur cak Madura Pak. Hah? Bapak Dirjen orang Madura. Subhanallah. Taretan TV. Taretan TV. Saudara Sintong. Dia jual kakap sih. Tempat sebagian sebagai benih. Malah tak nyari benih. Darah kami bergejolak sekarang. Ternyata Taretan TV jadi dirjen. Ya. Jadi saya orang Sumenep asli. Kulo nika orang Sumenep. Lahir Sumenep. Bapak kulo asli Sumenep Panggian. Oh ya Pak. Tapi lah abis lah benih Sumenep. Hari ini kembali ke sini Hari ini membawa kembali ke- perubahan baru. Iya. Masya Allah. Untuk melihat Siap. bapak ini di sini, ya kan? Siapa? Bagus enggak, ya kan? Ya. Ya alhamdulillah saya ngeliat tanamannya bagus nih. Lebih bagus lagi sebetulnya di belakang ini Pak. Kemarin yang kami Cuman agak ekstrim. Jalannya. Oh, udah. Ini aja saya ngeliatnya udah bagus kok. Alhamdulillah. Ini aja udah bagus. Seger Karena kalau petaninya nanamnya nggak bagus, mau saya pindahin, nggak usah di sini, pindah di tempat lain. Gitu. Siap. Tapi kalau saya lihat ini apa nanamnya bagus, ya bersih. kelihatan ini apa terawat, terus juga lahannya juga bersih seperti ini. Artinya petaninya rajin aja kan, lihat tuh kan bersih semua tuh. Iya, Ya. selayang mata memandang,
Itu Kalau ada drone bisa kelihatan Pak. Ngambilnya harusnya ini ya dari ini ya. Apa? Oh, backgroundnya. Saya akan dorong terus Pak Kadis ya ke depan ya. Kita support terus. Ya, jadi saya senang melihat ini depan terus pengembangan bawang merah seperti ini. Dan itu saran saya nanti Pak. Jadi nanti kalau panen ya jangan dijual semuanya. Pak. Siap. Pilih yang bagus di ini bisa. Oh, alunya varietasnya. buat Kecamatan Pasongkongan. Sepertinya dengan kedatangan Pasong-songan. akan mampu menambah semangat kami. harus Sejak tadi malam yang mau datang ribuan. Dari sana. Mun banyak dulu dengan Eki kiri masa presiden. Tak oleh. Tak oleh nyak banyak. Setia Abdul bahaya. 1 bulan lagi. Jadi yang penting saya datang. Jadi Bapak Ibu semua, jadi saya datang ke Madura ini melihat pengembangan kawasan baru di Desa Pajun ini, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Ini daerah kawasan baru ini. Ya, jadi dukungan Kementerian Pertanian dan kita lihat sini pertanamannya bagus sekali. Kita sampai ke sana tuh. Selayang mata memandang. Ini sampai sana lihat. Jadi ini kawasan bawang merah baru ya yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, dan saya harapkan daerah baru seperti ini ya ke depan betul-betul semakin banyak, semakin ditingkatkan kembali ya. Terus juga petaninya juga harus kreatif ya, harus rajin ya petaninya. Hasil yang diperoleh kalau harga bagus, misalkan karena begini yang selalu jadi masalah di bawang merah itu kadang harga bagus petaninya nggak mau menyisihkan untuk benih ya, maunya dijual semuanya. Nah nanti begitu mau nanam benihnya nggak punya, mau beli benih harganya tinggi sekali. Nah ini yang jadi sering masalah. Makanya ya apa yang diproduksi sekarang ini sebagian itu paling tidak 10% lah disisihkan untuk benih. Gitu Pak ya. Gitu ya para petani ya semuanya. Siap Pak. Ya. Siap. Itu Ya, Pak. Mas. Pak, Pak Dirjen, kira-kira nanti Pak bantuannya dalam bentuk apa tuh Pak di yang ada di Sumeneb, di khususnya di sini Pak? Ini bantuannya dalam bentuk awalnya ya, dalam bentuk benih, dalam bentuk pupuk, sarana produksi lainnya yang diperlukan untuk budidaya bawang merah. Dan kita lihat di sini ya sekarang sudah ditanam, alhamdulillah nih bagus semua ini ya, bagus semua pertumbuhannya. Ya inilah keunggulannya apa kawasan baru itu ya, pengembangan baru itu masih sama penyakitnya masih kurang keunggulannya. Jadi saya harapkan nanti ke depan Pak Kadis ya kita dorong juga untuk menggunakan yang ramah lingkungan Pak. Karena saya melihat di beberapa tempat kawasan bawang merah itu petaninya terlalu ngotot, akhirnya menggunakan pestisida yang banyak sekali sampai masuk ke desanya itu baunya tuh bau pestisida. Dan itu nggak baik. Nah, saya harapkan kawasan yang baru seperti ini nih betul-betul dipertahankan ya, jangan sampai terlalu banyak menggunakan pestisida. Ya, nggak baik Pak. Jadi saya sendiri kalau makan bawang merah yang banyak pestisidanya takut Pak. Belum coba Ya. varietas baru? Sudah. Tadi sudah yang gorengnya tadi di sana juga sudah enak sekali ya. Aromanya, cita rasanya. Ada yang mengatakan varietas baru itu aroma potrekonya. Pokoknya semangat terus ya Pak ya. Semangat terus lah.
lah ini ya. Saya dukung terus. Siap, Hari. Nanti. Kocor. Ada kocornya. Kocor. Ada lagi? Pak Dirjen, apakah Rubaru ini atau Sumenep pada umumnya Pak akan jadi sentra bawang? Ini sudah jadi sentra bawang. Oh, udah sentra bawang. Ini daerah Sumenep ini udah jadi sentra bawang, ya sentra bawang yang off season. Jadi keunggulan dari varietas Rubaru ini dia lebih tahan terhadap hujan. Jadi ini lebih tahan terhadap hujan varietas ini. Artinya biasanya di musim hujan orang tuh nggak mau nanam bawang merah karena banyak penyakit. Nah, untuk varietas ini lebih tahan. Makanya Sumenep itu terkenal dengan bawang merah yang sifatnya off season. Dan ini sebagai penyangga, ya. Sumenep ini sebagai penyangga di saat daerah-daerah lain seperti Brebes, Probolinggo tidak menanam bawang merah, tidak menghasilkan bawang merah. Nah, Sumenep ini sebagai penyangga, ya, untuk kebutuhan nasional. Jadi ini harus didorong terus yang seperti ini. Ya, Pak. Menghadapi HBKN Pak, apakah Sumenep siap untuk mensupport bawang Saya merah melihat Pak? HBKN ya, kalau ini saya kira HBKN itu hari besar keagamaan nasional. Siap. Ya, sebentar lagi kan Idul Adha. Nah, jadi yang ditanyakan itu kira-kira kesiapannya nanti Idul Adha ini bawang merah cukup apa enggak? Insya Allah dengan melihat situasi seperti itu, ya, harga pun sekarang masih Stabil. ya masih stabil. Masih bagus lah harga untuk petani juga masih bagus, untuk konsumen juga tidak terlalu berat. Dari varietas Rubaru yang ditanam ini Pak, ini Pasongsangan kan ada 10 desa Pak. Rata-rata mereka itu terinspirasi di daerah sini Pak. Sebetulnya masih ada ribuan hektar yang menginginkan juga membudidayakan. Iya. Tapi ada juga di beberapa titik yang masih kekurangan air. Iya. Tapi dengan mimpi yang sama Pak. Iya. Seperti itu. Nanti kita siapkan ya Pak ya. Ya, yang melalui nanti yang HDDA itu nanti kita tahun 2020. Karena tembakau sering membuat kita galau Pak. Sehingga bawang varietas Rubaru ini diharapkan menjadi solusi yang solutif. Seperti itu. Ada program hari dari Wakilan HDDA namanya. Siap. Nanti kita siapkan nanti. Ya, untuk dorong. Di sini kebetulan airnya cukup Pak. Iya. Ada ribuan yang masih dan memimpikan juga seperti di sini. Yang ingin ya, petaninya juga ingin berkembang. Airnya. Iya. Ya Pak Kadis, ya kita ini kan ya, kita siapkan nanti ke depan. Terima kasih. Ini masyarakat di sini. Itu Pak, ini project manajernya ini. HDDA. Iya. Bawang merah dan cabai. Sekedar ada hasil bumi yang bisa dicicipi Pak. Mana? Harus jalan dulu Pak. Oh, harus jalan. Ada lagi masalah Ya udah Pak. terus terang menambah semangat kami bagaimana ke depan untuk lebih meningkatkan lagi, mengembangkan lagi, apalagi ada program HDDA-B yang akan dilaksanakan insya Allah tahun 2022 tahun depan ini. Pak Dirjen, sejauh ini bagaimana Pak sinerginya Dinas Pertanian Sumenep ini dengan Kementan sendiri? Nah, saya kira kalau sinergi itu udah nggak perlu ditanyakan lagi, itu udah sesuatu yang secara sudah menjadi satu keharusan dan sudah pasti sinerginya sangat kuat sekali ya antara Kementerian Pertanian dengan Dinas Pertanian Kabupaten maupun provinsi. Nah, jadi pasti akan support ini terus ya. Ini lihat terutama saya secara pribadi nih lihat dengan tanaman bawang merah yang baru pengembangan di sini, terus tanamannya bagus-bagus seperti ini. Artinya menunjukkan sebuah semangat ya, untuk menunggu pengembangan. Untuk tanaman bawang ini apa tidak ada kecamatan lain? Contohnya kayak kecamatan Lenteng, kecamatan gimana yang lainnya untuk Ada, makanya tadi kami sampaikan Bapak Dirjen ke sini ingin melihat potensi pengembangan yang lain selain Kecamatan Rubaru. Makanya kami bawa ke Kecamatan Pasongsangan ini. Nanti ada program yang kami sampaikan tadi. Kami diberi program oleh Bapak Dirjen HDDA, Horticultura Development In Dryland Area. Ini yang akan dilaksanakan nanti yang belum melaksanakan bawang merah ini pengembangannya bisa mendapatkan anggaran dari situ. Oke. Ya.